Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fatihah dari mahasiswa Sutikes Kendal. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang diare pada anak yang bertujuan agar orang tua mampu mencegah agar tidak terjadinya diare. Sebelum saya mulai, apakah ibu bersedia? Untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Sebelum saya mulai, apakah ibu sudah tahu apa itu diare? Menstret. Ya, betul, istilahnya. Saya jelaskan dulu ya Bu. Pengertian diare. Diare merupakan suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk konsistenssi pada tinta yang melembek atau mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya. Untuk penyebab diare disebabkan karena satu, infeksi bakteri. Bisa terjadi infeksi bakteri, terus ada infeksi virus, infeksi varitis atau cacing. Yang keempat ada jamur. Untuk malabsorpsi adalah gangguan penyerapan bahan makanan yang dimakan. Jenis-jenis absorpsi ada 3. Yang pertama absorpsi karbohidrat, yang kedua absorpsi lemak, yang ketiga absorpsi protein. Ada juga alergi atau keracunan. Jenis-jenis diare ada diare akut. Diare akut adalah buang air besar yang frekuensinya lebih sering dari biasanya, pada umumnya 3 kali atau lebih per hari dengan konsisten cair dan berkurang dan berlangsung kurang dari 7 hari. Untuk diare bermasalah terdiri dari diare berdarah, kolera, diare berkepanjangan. Yang ketiga diare berdarah. Diare berdarah adalah diare dengan darah dan lendir dalam tinta dan dapat disertai dengan adanya tenesmus. Diare berkepanjangan yaitu diare yang berlangsung lebih dari 7 hari dan kurang dari 14 hari. Yang terakhir diare kronik. Diare kronik adalah diare dengan atau tanpa disertai darah dan berlangsung selama 14 hari atau lebih. Tanda dan gejala diare. Ada gejala umum. Gejala umum terdiri dari becak cair atau lembek dan sering. Yang kedua muntah, biasanya menyertai diare pada gastrosestis akut. Yang ketiga demam, dan yang keempat dehidrasi. Untuk gejala spesifiknya ada febri, kolera, disenteriform. Untuk pencegahan diare ada pemberian makanan yang higienis. Makanan yang kita konsumsi harus diperhatikan kebersihannya, karena jika makanan yang kita konsumsi tidak bersih atau makanan basi, maka kuman atau bakteri yang terdapat pada makanan dapat ikut masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, menyediakan air minum yang bersih dan matang. Banyak orang yang menganggap bahwa penyakit diare hanya disebabkan oleh makanan yang tidak bersih, tetapi kalau dilihat dari faktor-faktor penyebab diare lebih dominan disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu sendiri dapat masuk ke tubuh kita melalui banyak hal, salah satunya melalui air minum yang terkontaminasi. Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri merupakan salah satu cara agar tubuh terhindar dari kuman dan bakteri sehingga tidak mudah terjangkit penyakit termasuk diare. Yang keempat, membiasakan mencuci tangan. Langkah yang paling mudah dilakukan untuk menghindari diare adalah rajin mencuci tangan pakai sabun, karena tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga saat rentan untuk bakteri dan kuman menempel pada tangan kita saat kita sedang memegang benda apapun. Yang kelima, buang air besar pada tempatnya. Yang keenam, menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai. Yang terakhir, memberantas lalat dan menjaga kebersihan lingkungan.
untuk penanganan diare. Yang pertama, pelaksanaan tata laksana penderita diare yang standar di sarana kesehatan meliputi 5 langkah tuntas diare. Yang pertama, rehidrasi menggunakan koralit. Yang kedua, zinc selama 10 hari berturut-turut. Yang ketiga, pemberian ASI dan makanan. Yang keempat, pemberian antibiotik sesuai indikasi. Yang kelima, pemberian nasihat. Terus selanjutnya, meningkatkan tata laksana penderita diare di rumah tangga yang tepat dan benar, meningkatkan SKD sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB kejadian luar biasa diare. Pelaksanaan upaya kegiatan pencegahan yang efektif. Yang terakhir, melaksanakan monitor dan evaluasi. Baik, untuk pemaparan materinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pencegahan diare apa aja? Pencegahan diare. Untuk pencegahan diare ada pemberian makanan yang higienis, menyediakan air yang bersih dan matang, kemudian menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, membuang air besar pada tempatnya, atau menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai, dan yang terakhir pemberantasan lalat atau menjaga kebersihan lingkungan. Apakah bisa dimengerti, Bu? Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Selanjutnya saya ingin membagikan leaflet yang nantinya bisa Ibu baca-baca di rumah. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara pembuatan oralit. Oralit itu sendiri adalah obat untuk menggantikan kadar elektrit dan mineral tubuh yang hilang akibat dehidrasi. Yang pertama, kita sediakan alat dan bahannya dulu. Ada gula, garam, 1 gelas air yang berisi air hangat, dan sendok. Yang pertama, ada gelas yang berisi air, kemudian kita kasih 1/4 garam, terus kita kasih 1 sendok gula. Kemudian kita aduk-aduk sampai gula dan garamnya larut. Kemudian kita kasihkan ke anak yang sedang diare. Oralit ini bisa diminum saat anak habis buang air besar. Baik, sudah. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Tidak. Baik. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi